Udah siap semuanya? Siap belum? Arif, udah siap? Siap, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatnya dan nikmatnya kita bersama-sama dapat bergabung dalam seminar bisnis ini. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam seminar bisnis ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya sebelumnya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami adalah salah 3 orang dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School. Itu lokasinya ada di Depok, Jawa Barat. Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir di semester 7 ini, yaitu mengadakan seminar bisnis daring. Kami terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok ini. Yang sekarang sedang berbicara yaitu saya sendiri, Syarifuddin Shihab, selaku moderator, dan partner saya ada Frenti Aniati selaku pembicara, dan teman saya satu lagi ada Yanti selaku dokumenter. Oke, sebelumnya teman-teman yang kami ketahui bahwa banyak sekali datang dari berbagai kalangan gitu. Ada yang datang dari mahasiswa, backgroundnya mahasiswa, ada juga yang dari entrepreneur, atau mungkin ada juga yang mau terjun ke entrepreneur. Dalam rangka bisnis seminar bisnis ini kita sekarang ingin setidaknya sharing, juga belajar bersama, juga ya paling tidak berbagi informasi atau berbagi ilmu, karena mungkin kita juga akan terjun nantinya dalam rangka entrepreneur. Maka dari itu izinkan kami bertiga untuk menyiapkan dan untuk mempresentasikan apa yang telah kami sajikan. Dan dalam rangka seminar bisnis online kali ini, kita membawakan tema yang berjudul Pelayanan Prima, Service Excellent, dan pentingnya bagi konsumen dan entrepreneur. Oke. Sebelumnya teman-teman, kalau misalnya ada yang perlu dicatat, bisa dicatat. Dan nanti di akhir sesi setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab 15 menit bagi teman-teman yang ya bisa bertanya, bisa juga berbagi informasi juga, atau bisa sharing. Kita di sini sangat terbuka, kita akan memberikan kesempatan teman-teman semua. Nanti kita bisa saling sharing dan saling mengkaji apa aja yang perlu dibahas atau apa aja yang perlu ditanyakan oleh teman-teman semua. Saya rasa tidak perlu berlama-lama lagi. Kita sudah menyiapkan materinya dan sekaligus pemateri dari seminar bisnis ini, yaitu Frenti Aniati Kusumayuda. Sudah siap? Oke. Teman-teman, selamat menyaksikan dari seminar bisnis online kami yang berjudul Pelayanan Prima, Service Excellent, dan pentingnya bagi konsumen dan entrepreneur. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Frenti Eniati, yaitu selaku salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School, yaitu yang tadi sebagaimana sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Syarifuddin Shihab ya. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas betapa pentingnya pelayanan prima bagi seorang entrepreneur. Mungkin kalau dari segi judul, teman-teman di sini ada yang berprofesi sebagai entrepreneur, ada yang sudah terfikirkan ke depannya akan menjalani profesi sebagai entrepreneur atau masih menjalani sebagai status mahasiswa atau mahasiswi di salah satu kampus. Mungkin kita juga bisa sebut salah satu kampus teman-teman mahasiswa Depok, teman-teman dari Unsri juga ya di sini sudah hadir. Pertama-tama perlu diketahui mengenai pelayanan prima atau service excellent itu sendiri.
Iya, mungkin bisa next slide. Nah, di sini kita penting ya mengetahui sebelum kita mengkaji lebih dalam apa sih service excellence, apa sih fungsinya, terus bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. No, belum Rip, belum next Rip, masih di pengertian. Nah, yang pertama-tama tentunya kita harus mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh pengertian dari service excellence itu sendiri atau pelayanan prima itu sendiri. Apa sih pelayanan prima itu, seperti apa sih pelaksanaannya atau realisasinya ketika nanti kita sudah terjun di dunia entrepreneur. Karena kan kita tidak lepas dari setiap orang itu mempunyai rencana. Nah, rencana ke depannya tidak lepas mungkin meskipun teman-temannya ada yang sudah berprofesi sebagai salah satu karyawan perusahaan, yang juga nanti, ya kan kita nggak ada yang tahu ya, minat seseorang mungkin nanti akan menggeluti dunia perbisnisan. Nah, di sini saya pertama-tama memaparkan terlebih dahulu pelayanan prima itu apa pengertiannya. Nah, di sini sudah terpapar, bisa sama-sama teman juga baca atau pahami. Pelayanan atau pengertian dari service excellence atau pelayanan prima itu sendiri adalah suatu kegiatan yang terurut ya, yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain, mesin secara fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan. Nah, di sini juga tersaji pemaparannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani adalah membantu. Dalam arti membantu itu menyiapkan, mengurus apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan prima juga kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam hal pelayanan ya tentunya, karena dari judul saja itu kan bersifatnya melayani. Nah, pelayanan prima itu juga yang terbaik diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal ataupun eksternal, berdasarkan prosedur pelayanan. Itu menurut kita kutip dari Switi tahun 1994 bagian 4 ya. Oke, boleh next. Tolong dibantu next slide mungkin, Rif. Nah, di sini setelah ya langsung aja tadi konsep layanan prima ya, next. Konsep setelah mengetahui pemaparan mengenai apa sih arti atau definisi dari pelayanan prima atau service excellent itu sendiri, yaitu terdiri dari 6 konsep. Jadi salah satunya adalah sikap. Sikap di mana kita bisa menyebutnya juga sebagai attitude ya. Attitude itu sendiri kita mengetahui di sini juga sudah teman-teman bisa baca bersama-sama juga, sudah kita paparkan juga. Jadi yang dimaksud dengan sikap atau attitude di sini adalah perangai, perilaku, sikap yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan, yang sopan tentunya, dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai. Nah, kemudian setelah sikap, boleh di next. Salah satu konsepnya adalah perhatian atau attention. Nah, di sini kita bisa saling mengkaji juga ya. Dari attention itu sendiri kita memiliki makna kepedulian. Kepedulian dalam bentuk penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian atau kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan, ataupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yaitu di mana bisa meliputi mendengarkan, memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan dari para pelanggan kita atau calon customers kita. Dan
tentunya di sini kita perhatian yang dimaksudkan atau ditujukan juga bisa bersikap mengamati, menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan kita. Nah, untuk bagian dari selanjutnya, konsep dari pelayanan prima itu sendiri adalah, boleh di next lagi ya. Di sini yang ketiga itu ada tindakan. Tindakan bisa kita sebut juga sebagai action, di mana di sini juga kita sudah paparkan, bisa dibaca bersama-sama. Tindakan atau action itu dari berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau customer kita atau calon passengers kita. Nah, untuk di poin selanjutnya itu bagian 4-nya ada kemampuan. Kemampuan itu kita sebut juga ability. Nah, kemampuan atau ability itu kita bisa paparkan juga adalah sebuah pengetahuan atau keterampilan tertentu yang mutlak yang diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja, ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif. Nah, kemudian selanjutnya, poin kelima, ada penampilan. Penampilan bisa kita sebut juga sebagai appearance. Nah, penampilan itu seseorang baik secara fisik, secara non-fisik, maupun bagaimana seseorang pemberi pelayanan itu sendiri agar dapat menggambarkan, memberikan pelayanan secara maksimal, itu dapat atau mampu merefleksikan kepercayaan dirinya, ya, yang dapat menggambarkan kredibilitas dia dari pihak lain. Nah, poin ke-6 selanjutnya dari bagian dari konsep pelayanan prima itu sendiri ada tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, tanggung jawab itu kita bisa sebut juga accountability. Nah, accountability itu seperti yang kita sudah paparkan juga, di mana suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalisir kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Gitu. Nah, tadi sudah kita paparkan 6 konsep ya, 6 konsep dari bagian dari pelayanan prima itu sendiri. Oke, next kita akan melanjutkan pemaparan mengenai apa sih? Tentunya dari tadi kita kan sudah memaparkan ya, dari definisi, konsep apa saja yang tertera dalam pelayanan prima. Nah, kemudian kita akan mengurai bersama-sama apa sih manfaat pelayanan prima itu sendiri. Tentunya sesuatu hal itu tidak akan ada artinya jika tidak ada manfaatnya ya. Nah, di sini juga kita sudah paparkan mengenai manfaat pelayanan prima itu sendiri. Yang pertama itu ada poinnya memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Nah, ini point of view yang pertama. Jadi memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Di mana artinya di sini ketika kita memberikan pelayanan kepada calon konsumen kita, kepada calon customer atau katakanlah passengers kita ketika kita menekuni suatu bidang usaha sesuai dengan apa yang kita sajikan kepada konsumen, kita wajib memberikan rasa percaya kepada konsumen untuk menggunakan jasa kita, menggunakan produk yang kita tawarkan, seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua di sini sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Nah, jadi di sini jangan salah teman-teman. Loyalitas itu bukan cuma hanya kita ketahui bagaimana seorang karyawan bekerja sebagai loyalitas, menjadi loyalitas karyawan yang loyalitas di suatu tempat yang ia tempati atau di posisi yang ia duduki, bukan. Tapi loyalitas di sini yang dimaksud juga mengenai pemanfaatan dari pelayanan prima, di mana dapat kita definisikan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan sepenuhnya, ketika kita memberikan jasa sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya, hak-hak yang seharusnya memang didapatkan oleh customer kita berikan secara penuh, maka mereka akan secara otomatis menjadi pelayan yang loyalitas. Jadi pelayan yang loyalitas itu seperti apa sih? Jadi mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, mungkin atau dalam kehidupan pekerjaan, ruang lingkup pekerjaannya,
Teman-teman pernah menemui seseorang yang dia tidak tergoda dengan ada penawaran brand baru, ada tipe brand baru yang harganya beda-beda tipis nih, kayak misalnya pesaing kita bisa sebut kayak contohnya user Android handphone Samsung ya, Samsung misalnya. Nah, dengan pengguna Xiaomi. Xiaomi kan dia berinovasi terus ya, untuk segi speknya, untuk apalagi dari segi price-nya, dari segi harganya itu terus bersaing dengan tingkatan-tingkatan smartphone yang sebanding. Nah, tapi ketika seseorang user Samsung itu sudah menjadi pelanggan loyalitas, sudah menjadi pelanggan yang penuh dengan keyakinan dengan brand yang dia gunakan, dia tidak akan gampang tergoda karena dia sudah merasa puas, sudah menjadi pelanggan yang loyalitas terhadap brand yang dia gunakan, seperti itu. Nah, kemudian poin ketiga di sini adalah membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Nah, jangan lupa dalam hal ini, dalam membantu konsumen mengambil keputusan, memutuskan harus memilih jasa yang mana, harus memilih produk yang mana, yang tentunya kita mengetahui produk apa sih yang lebih dibutuhkan oleh konsumen kita, jasa apa sih yang lebih cocok dan bermanfaat untuk para konsumen atau customer kita. Kita di sini mempunyai peranan penting untuk itu, untuk mereka mengambil keputusan. Misalnya mereka ragu nih, spek handphone, kembali lagi ya, kita ambil contoh salah satunya spek handphone. Atau teman-teman boleh bayangkan brand apapun, produk apapun itu, misalnya parfum atau apapun, misalnya dia bingung nih di antara dua pilihan, bagusan yang wangi vanila atau wangi kopi ya. Nah, dari situ kakak kita bisa jelaskan, kakak, iya kakak boleh dibantu sebelumnya kakak menggunakan yang merek yang mana, kakak lebih suka yang wanginya lebih softly atau yang lebih agak-agak keras wanginya, seperti itu. Nah, ketika kita menggali informasi, membangun komunikasi lebih dalam terhadap konsumen kita, terhadap calon customer kita, di sana selain mereka merasa terbantu, merasa mendapatkan informasi yang lebih jelas sehingga akhirnya dapat mengambil keputusan apa sih yang mereka lebih butuhkan. Nah, di situ peranan kita penting, itu bagian dari konsep manfaat pelayanan prima. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir juga di situ tertera mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Nah, ini nih, ini PR penting yang wajib ya, yang bisa dikatakan wajib kita kuasai sebagai pemberi pelayanan prima kepada calon customer atau konsumen kita. Karena yang namanya ada istilah kata pembeli adalah raja. Ya, bisa dikatakan benar karena ketika konsumen dia ingin belinya, sudah ada keinginan, sudah ada rasa ingin, wah sepertinya saya sudah butuh ganti handphone nih. Cuman masih bingung. Masih bingung handphonenya seperti apa sih? Kalau keluaran terbarunya sih iPhone ya, yang terbaru sekarang iPhone. Cuman untuk seorang seperti saya iPhone kurang apa ya, kurang berfaedah. Bisa dikatakan kalau untuk secara misalnya untuk kan tergantung kebutuhannya masing-masing ya. Kalau misal untuk mengikuti gaya hidup dan sebagainya, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan iPhone itu yang terbaru, pengeluaran terbaru. Tapi kalau misalkan kita sebagai misalnya kembali lagi kepada kayak misalnya brand Samsung ya. Misalnya kita berada di posisi sales Samsung. Kita, Kak, ini speknya kalaupun misalnya kakak menggunakan iPhone, ini speknya tidak kalah loh dengan iPhone karena speknya begini-begini. Nah, tentunya kita dapat uraikan di situ. Apa saja yang menjadi keunggulan, apa saja yang menjadi manfaat yang dapat benar-benar dimanfaatkan oleh calon konsumen kita. Seperti itu. Kemudian boleh dibantu next slide.
Ya, mungkin sudah bisa dibantu untuk next slide ya. Next. Manfaat sudah kita jelaskan, sudah kita jabarkan. Nah, di sini kita memasuki tips pelayanan prima. Nah, ini penting ya, penting setiap. Nah, oke. Nah, di sini setiap poinnya itu memiliki poin-poin tersendiri. Jadi tips pelayanan prima. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana sih kita seseorang calon penyedia jasa, calon pemberi jasa, calon pemberi penawar produk kepada konsumen kita mengetahui atau melakukan dalam pelaksanaan bagaimana berperilaku atau menerapkan pelayanan prima itu sendiri. Nah, jadi di sini poinnya adalah ketahui produk dan konsumen. Ya, ketahui produk dan konsumen di sini artinya pertama-tama kita tidak akan bisa closing suatu produk kita sehingga menjadi terjual, atau kita tidak akan bisa mempengaruhi konsumen kita untuk menggunakan jasa yang kita tawarkan kalau kita tidak mengetahui produk kita dengan baik. Jadi ketika kita mengetahui produk kita dengan baik, mengetahui kebutuhan konsumen itu dengan baik, kita merinci secara khusus sehingga mendapatkan informasi lengkap untuk keduanya. Jadi kita mengetahui nih yang dibutuhkan itu apa sih, konsumen kita ini butuhnya apa sih, jadi pelayanan seperti apa sih, atau produk seperti apa sih yang seharusnya saya tawarkan kepada konsumen saya. Kita harus menguasai spek-spek atau kualitas atau rincian-rincian dari produk yang akan kita tawarkan, dari jasa-jasa yang diperlukan konsumen kita itu seperti apa. Kemudian respon cepat. Nah, dari beberapa poin ini sebelumnya saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Dari poin 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5 ini, poinnya saling berkesinambungan. Jadi tidak bisa dilepas satu sama lain ya. Jadi ini satu rangkaian yang dimana kita harus menerapkan secara keseluruhan. Tidak bisa nih kita potong-potong. Misalnya kayak kita udah mengetahui produk dengan baik, kita sudah menjelaskan dengan baik sehingga konsumen kita sudah membuat keputusan atas jasa, atas produk yang kita tawarkan. Tapi kita slow respon. Nah, itu menyalahi peraturan atau prinsip mutlak dari pelayanan prima itu sendiri. Karena apa? Karena respon cepat itu sendiri sudah menjadi bagian suatu keharusan yang harus kita lakukan. Jadi, respon cepat itu sendiri juga bisa dikatakan nilai plus. Nilai plus bagi kita, seorang penyedia jasa, seorang penyedia produk, untuk dilakukan pas respon terhadap konsumen kita. Konsumen kita ini kan beragam ya. Apalagi kalau misalkan perempuan lagi bad mood, mungkin dipengaruhi oleh hormonal dan sebagainya. Perkara balas chat 1 menit aja dipertanyakan. Perkara balas 1 menit chat, kamu kemana gitu misalnya sama pasangan aja, itu bisa menjadi satu masalah. Apalagi ketika kita menawarkan produk, tapi slow respon, itu pasti dapat saya pastikan ada rasa di mana normaliah perempuan lagi, normaliah sebagai manusia itu kita kayak merasa, nih orang niat dagang nggak sih? Balasnya lama banget, jangankan beberapa menit, jangankan beberapa jam, beberapa menit aja kita pasti udah kayak, udahlah malas gitu. Karena apa? Karena ketika ketika pelanggan itu sendiri memutuskan untuk mengkontak nomor kontak person yang tertera dalam bisnis kita, misalnya yang sudah kita terterapkan, hubungi ke nomor ini bla bla bla,
pasti dia sudah ada niatan. Bisa dikatakan, katakanlah 20 sampai 40% pasti sudah ada niatan di dalam dirinya atas rasa ketertarikan terhadap produk yang kita tawarkan, terhadap jasa yang kita tawarkan. Jadi sangat penting sekali ya merespon cepat. Jadi merespon cepat atau fast respon itu tidak bisa bukan suatu hal yang bisa remeh-temeh kita kesampingkan dalam pelayanan Prima itu sendiri. Kemudian lakukan pelayanan secara personal. Jadi di sini maksudnya lakukan pelayanan secara personal itu sendiri karena tadi itu ya kita sudah mengetahui informasi dan menggali cukup lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan konsumen kita. Kemudian kita lakukanlah pendekatan secara personal. Sehingga apa? Sehingga tujuannya tidak lain tidak bukan adalah konsumen kita, passengers kita, calon pengguna jasa kita itu merasa dirinya dilayani dan merasa kebutuhannya, oh iya nih benar nih saya informasinya benar nih sama Mbak ini. Kemudian saya mendapatkan informasi yang ingin saya dapatkan nih, gitu. Jadi dia merasa apa ya? Ya mana ada sih orang yang ingin dicueki kemudian tidak senang merasa diistimewakan. Nah gitu. Kemudian lakukan pendekatan atau pelayanan secara personal seperti itu ini Mas. Nah kemudian jaga sikap positif. Nah jaga sikap positif ini adalah soft skills bagian dari pelayanan Prima sendiri yang wajib tidak bisa juga kita lewatkan. Karena poin 1 sampai 5 kembali lagi adalah satu keserangkaian yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Di sini jaga sikap positif dalam artian ketika kita memutuskan menjadi seorang entrepreneur, ketika kita memutuskan menjadi seorang pemberi jasa, pasti kita sudah mendesain diri kita, iya Ibu, iya Kak, ada yang bisa saya bantu, iya Kak, perlunya apa ya Kak, pasti kan sudah ada muncul sikap servisnya, sikap ingin membantu menyelesaikan, memenuhi apa yang menjadi kebutuhan calon konsumen kita. Nah, kemudian di sini aktif mendengarkan pada kanal apapun. Nah, ini nih, biasanya seorang pebisnis, seorang penjual, atau katakanlah seorang pedagang atau entrepreneur dan sebagainya itu lepas dari tanggung jawabnya ketika produk yang dia ingin berikan atau produk yang ingin dia tawarkan itu sudah closing, sudah berhasil dibeli oleh customer-nya, oleh konsumennya dia. Udah lepas tanggung jawab, yang penting saya sudah berhasil menjual produk saya, itu bukan masalah saya lagi. No, tidak seperti itu. Meskipun kita bisa saja bersikap seperti itu, tapi itu akan berdampak jangka panjang. Kita akan kita bisa menjual closing produk kita saat ini. Tapi untuk kedepannya, apakah pada saat produk kita itu laku dijual kita sudah selesai jualannya? Kan tidak. Pasti kita akan jualan terus berlanjut. Terus ingin konsumen kita, ingin pengguna jasa kita melakukan repeat order seperti itu. Jadi kita tidak boleh bersikap apatis dengan mengabaikan keluhan. Misalnya bisa jadi karena kan kita tidak bisa menutup kemungkinan apapun yang kita sudah tawarkan, wah terlihat mulus nih, misalnya terlihat mulus ketika kita packing dengan kurir dan sampai pada akhirnya sampai ke tangan customer itu sendiri, ternyata ada cacat. Ya memang kita tidak bisa di lapangannya, kejadian di lapangannya pada saat realisasinya kita memang tidak semerta-merta dapat mendengarkan keluhan pelanggan, karena dapat kita bisa lihat dari kacamata lainnya, itu dapat merugikan perusahaan juga. Misalnya nih, ada pelanggan membeli handphone. Oke, sudah transaksi, sudah selesai, semuanya sudah closing, terus sampai pada akhirnya kita melakukan packing, barang handphone tersebut sudah sampai di konsumen kita, ternyata ada lecet.
Karena kan namanya di perjalanan kan kita nggak ada yang tahu. Nah, setelah ada yang lecet itu tentunya sudah alami ya respon dari konsumen kita kan pasti kayak, "Kok udah lecet nih?" Kayak merasa kurang kurang apa ya, kurang puas ya, bisa dikatakan, "Kok ada yang lecet nih?" Dan terjadilah komunikasi, "Mbak, maaf ini saya sudah terima nih barangnya, tapi kok maaf ya, kok ada saya temukan lecet ya?" Padahal awalnya kita sudah sama-sama menyaksikan proses packing dan sebagainya itu oke-oke saja. Ternyata kendalanya pada saat pengiriman, pada saat kurir mengantarkan barang tersebut. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Tentunya di sini kita harus melihat hal-hal seperti perusahaan handphone di tempat kita bekerja. Tentunya sudah ada SOP, sudah ada sistem yang sudah diberlakukan sebelumnya. Jadi barang boleh ditukar dan lain-lain, misalnya cacat jika ada kerusakan dari secara internal handphonenya, misalnya spek handphonenya tidak sesuai atau semacamnya, boleh kembali. Syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya, kan kita sering lihat ya kalau misalkan kalian teman-teman semuanya pernah belanja di salah satu marketplace itu bisa dikembaliin, hanya saja syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, untuk menghindari kita sama-sama merasa kerugian nih, pertama kita bisa memberlakukan hal seperti melakukan dokumentasi pada saat konsumen itu membuka box atau barang yang kita kirimkan itu, melakukan proses dokumentasi. Sehingga kita berdua sama-sama yakin dari pihak penjual dan pembeli sama-sama yakin, memang ternyata barangnya cacat ketika sampai di tangan konsumen. Bukan ketika sudah dibuka, dia tuh bisa jadi kan ada kemungkinan hal-hal lain, namanya kan Indonesia apalagi ya, masyarakat 62 ini terlampau beragam, ada saja idenya mungkin dia merasa ingin lebih diuntungkan, wah aku mau ganti nih handphonenya, padahal ternyata handphonenya bukan handphone yang dia terima pada saat yang dikirimkan oleh si penjual, kan bisa jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ini kita udah agak kerasa nih sampai di materi-materi terakhir dari pelayanan prima itu sendiri, pengertiannya apa. Pelayanan prima tadi mungkin teman-teman agak ada yang telat masuknya ya. Mungkin kadang saya nyebutnya pelayanan prima, mungkin saya sebutnya service excellent. Jadi sebenarnya service excellent atau pelayanan prima itu satu kesatuan yang sama, satu kesatuan yang satu. Jadi hanya saja kita bisa menyebut salah satunya atau salah duanya ya. Service excellent boleh, pelayanan prima juga boleh. Nah, kemudian tadi setelah pengertian, ada konsep di dalam prima, ada 6 konsep ya di dalam pelayanan prima itu sendiri sudah saya jabarkan dan saya paparkan juga. Kemudian ada manfaat itu sendiri dari pelayanan prima itu sendiri, terus sampai dengan kepada akhirnya tips pelayanan prima itu harusnya seperti apa dan realisasinya seperti apa. Tentunya teman-teman dapat menarik kesimpulan. Jadi ketika kita menjadi seorang karyawan yang bergerak di bidang jasa, seorang entrepreneur atau seseorang yang akan menjalani usaha bisnis tertentu, tentunya kalau kita tarik kesimpulan misalnya kita dagang parfum. Yang dagang parfum dari sejuta umat dari sekian negara ini kan bukan cuman kita saja toh. Bukan cuman kita 1-2 orang aja. Bukan cuman saya dan kamu, itu bahkan kita tidak bisa ketika membuka marketplace kita searching keyword aja kayak parfum baby atau apapun itu banyak sekali aneka ragam yang menyediakan produk yang sama. Nah, cuman apa sih gunanya kita membahas panjang lebar ini semua? Apa sih yang menjadi pembeda kita agar kita beda nih daripada yang lain? Tentunya kalau misalkan kita amati tukang buah tuh di tempat wisata, tempat keramaian itu kok bisa ya tukang buah, tukang oleh-oleh itu berjajar sebelah-sebelahan. Tapi terkadang jika kita agak mau ya, ingin berpikir agak sedikit lebih dalam lagi memperhatikan, kok tukang buah itu lebih banyak ya yang datang. Kok tukang buah itu sepi-sepi aja, adem-adem aja.
ya boleh sama produk yang ditawarkan, boleh sama, cuman kan rezeki itu kan tidak pernah sama, tapi jangan lupa di balik rezeki tidak pernah sama itu, ada memang sesuatu hal yang kita terapkan, sesuatu hal yang kita pelajari, yang kita terapkan, seperti materi pada malam ini. Jadi, kalau kita ingin menjadi yang berbeda daripada yang lain dari segi pelayanan, ya Kak, butuh apa? Oh iya yang cocok untuk Kakak adalah sepertinya seperti ini deh Kak. Kayaknya kalau misalkan warna ini itu kurang cocok di tempat di kulit Kakak. Kakak butuhnya untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita tangkap, yang harus kita tangkap lebih cepat. Peka, ya mungkin bahasa kita harus lebih peka terhadap situasi-situasi yang tersirat ataupun terseret seperti itu. Sehingga apa? Sehingga konsumen kita itu merasa, oh iya nih, ini pilihan yang tepat nih buat aku. Ini produk yang tepat nih buat aku beli. Oh ini jasa ini sangat bermanfaat nih untuk aku. Oh, atau ada loh orang yang begitu random ya. Saya apalagi kalau misalkan bicara saya sendiri ya, saya sendiri misalnya saya pernah nanya tuh di salah satu grup ibu-ibu menawarkan produk. Saya hanya bertanya gini, maaf ibu, boleh nggak beli ikan tenggirinya setengah kilo? Ikan tenggirinya setengah kilo. Terus respon dari si penjual itu adalah pembelian minimal 15.000. Apa yang terjadi dalam benak saya? Mungkin ini hal sepele, cuman dapat menjadi pelajaran berharga ya. Kalau misalkan yang dapat saya ambil kesimpulannya pada saat kejadian itu adalah, kok gini ya? Dia jualan kok kayak gitu ya? Padahal belum tentu hari ini saya beli setengah kilo, kemudian besok-besok saya membutuhkan 10 kilo, siapa tahu. Tapi dengan cara dia merespon itu membuat saya unrespect, membuat saya seperti, ya kok tidak seperti orang yang niat untuk jualan gitu, kok tidak seperti orang yang ingin dagangannya dibeli, seperti itu. Nah, jadi pentingnya bagaimana kita beretitude yang baik itu sangat penting dalam kita melakukan pelayanan di kantor. Jadi tujuannya tidak lain memang meminimalisir komplain dan mensukseskan apa yang kita tawarkan gitu, seperti itu. Nah, mungkin untuk penutupnya sedikit banyaknya sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, di sini mengenai pelayanan prima saya kata akhirnya ingin mengutip nih kata-kata dari Bill Gates, yaitu your most unhappy customers are your greatest source of learning. Nah, seperti yang tadi sudah saya kasih contoh. Jadi rasa ketidakpuasan konsumen kita itu adalah pembelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai penyedia jasa, sebagai konsumen yang akan menerima penawaran produk dari kita. Oke, sedikit lebih banyaknya segitu saja materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan hak kuasanya kepada Bapak moderator kita. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari Frenti Aniati terkait tentang service excellence dan pentingnya bagi konsumen dan bagi entrepreneur itu sendiri. Jadi memang kalau kita ketahui bahwasannya dalam sebuah transaksi gitu ya, bagi seorang entrepreneur itu ada dua hal yang paling penting, yaitu kualitas produk tentunya dan juga pelayanan. Kualitas produk itu pasti bisa ditingkatkan. Bagaimana mungkin produk itu tetap kita perhatikan bagaimana packaging-nya, bagaimana rasanya, kualitasnya segala macam. Tapi tanpa pelayanan yang prima, tentunya hal ini bisa menjadi sia-sia. Dua hal ini saling berkaitan. Kalaupun memang produk itu misalnya masih kurang berkualitas ataupun masih setengah-setengah lah kualitas, tapi dengan pelayanan yang prima, dengan pelayanan yang baik, bisa saja konsumen itu bisa menjadi beli juga gitu akhirnya.
Artinya dua hal ini sangat penting bagi seorang entrepreneur, makanya kita membuat bahasan ini sendiri, membuat bahasan tentang pelayanan prima dan pentingnya. Karena memang kita bisa bilang memang sangat amat penting, pelayanan prima dari seorang entrepreneur. Ya, kita juga menyediakan, absen bagi teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Google Form-nya, eee dan nanti, setelah nanti teman-teman misalnya mengisi, Google Form, nanti kita akan kirim, link, dari sertifikatnya, yang berisi nama dari teman-teman yang sudah hadir. Untuk linknya sudah dibagikan ya? Iya, Oke. sudah grup chat. Ya, nanti, bisa juga, bisa di-PC-kan ke teman-teman semua yang hadir di sini. Ya, untuk pemaparannya kurang lebih tadi sudah disampaikan oleh Frentianiati dan, kita masuk ke sesi yang terakhir yaitu sesi tanya jawab, ataupun mungkin teman-teman mau sharing juga terkait materi, yang tadi disampaikan ataupun juga mungkin materi yang, sejenis yang terkait, hal ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun, ya setidaknya menceritakanlah apa ada pengalaman gitu tentang, sebuah pelayanan dari sebuah perusahaan atau pelayanan apapun yang teman-teman mungkin ingin ceritakan, kita, punya waktu 15 menit bagi teman-teman yang sekiranya, ingin bertanya ataupun berbagi info atau sharing atau apapun itu. Apa ada yang ingin, bertanya? Izin Untuk bertanya, moderator. oh iya, baik. Oke, Siapa yang perkenalkan bertanya, nama Mas? saya Monica Werinsky Oh dari iya. Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya izin off-cam. Iya. Pertanyaan saya, pelayanan itu kan nomor satu ya yang harus diutamakan karena pembeli atau pengguna, pelanggan atau sebutannya juga itu cenderung lebih memilih kenyamanan. Terutama jika seseorang tersebut memiliki kelas sosial yang tinggi. Nah, tetapi dapat kita ketahui atau jumpai beberapa pelayanan yang bersifatnya umum itu cenderung lebih buruk atau mempersulit dibandingkan pelayanan yang lebih spesifik. Contohnya itu kayak pelayanan di pesawat gitu oleh pihak swasta gitu. Nah, apa sih yang membuat kedua hal tersebut berbeda? Padahal sama-sama menjual jasa dan ingin mencari keuntungan. Terima kasih. Oke, mau langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Oke, silakan Frentianiati. Oke, terima kasih Monica Werinsky atas pertanyaannya. Boleh saya confirm lagi ya untuk pertanyaannya. Cenderung para pengguna jasa atau penerima jasa itu memilih suatu kenyamanan, ya. Oke? Kenyamanan, tetapi kenapa pelayanan itu sendiri dapat kita temukan pada pelayanan umum, ada yang sangat buruk, tapi kalau misalkan kita kilas balik kayak misalnya pelayanan penerbangan dalam pesawat, itu juga berbanding terbalik. Apa seperti itu atau gimana tadi? Boleh Iya benar. confirm? Iya benar. Mungkin lebih mudahnya itu pelayanan umum kayak pelayanan kita pos atau itu saya pernah mau bayar apa gitu di kantor pos. Nah, pelayanan itu buruk karena mungkin pelayanan umum ya. Kayak pelayanan di terminal juga itu buruk. Nah, tapi kalau pelayanannya itu berkaitan dengan misalnya maskapai Garuda atau yang lain itu pasti bagus kayak gitu pelayanannya. Kenapa dua hal itu berbeda? Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Monik ya. Jadi kenapa dua hal itu sama-sama menyediakan dalam bentuk pelayanan, tapi bisa berbeda. Yang pertama kita perlu ketahui nih, setiap pihak itu kan mempunyai kepentingan tersendiri ya. Kayak misalnya yang tadi sudah disebutkan, misalnya kita sebagai terkadang saya sendiri juga mengalami kayak misalnya di pom bensin atau di tempat-tempat yang lebih umum. Nah, tapi kalau misalkan kita oke sih dia memang menyediakan pelayanan juga di mana
kita merasa kita juga ada hak loh untuk diperlakukan dengan baik di sini. Nah, kalau saya sih melihat hal seperti itu didasari karena banyaknya pihak-pihyang yang tidak jelas strukturisasinya dalam menghandle pelayanan tersebut. Kayak contohnya di terminal. Emang yang di terminal kan tahu ya, yang kayak seperti belakangan ini kayak misalnya terminal ada pom bensinnya. Pom bensin baru belakangan ini kan tercium bahwa misalnya kita berpikir kan secara tidak langsung, kok pom bensin sebenarnya itu udah saya pikirkan lama sekali ketika saya SMP sering pulang kampung ya. Ketika saya mampir di suatu rumah makan atau suatu SPBU itu, kok pom bensin bayar, kok buang air kecil bayar. Padahal di mana logikanya kita seharusnya berpikir, loh bukannya kalau kita di rumah makan itu sudah seharusnya menjadi fasilitas yang kita dapatkan juga, yang otomatis kita dapatkan juga. Nah, di sini menurut saya pribadi dan dari beberapa hal yang saya amati adalah karena sistem kefungsian dari pelayanan itu tuh sendiri tidak jelas. Seperti kayak misalnya rumah makan. Ya rumah makan, orang rumah makan taunya ya rumah makan itu yang penting dia punya dapat keuntungan juga. Beda halnya, makanya kita perlu banget kita sebagai masyarakat Indonesia rasa keberanian yang cukup. Ketika kita merasa hak kita sebagai penerima jasa, dimanapun tempat berada, menyampaikan apa yang seharusnya kita dapat, tapi kok rasanya ini agak menyeleweng, kok rasanya ini enggak seperti seharusnya ya. Kita berani untuk berbicara, karena masyarakat Indonesia ini kembali lagi kriteria masyarakat Indonesia itu sendiri kan orang yang ngomel tuh di belakang gitu. Ngomel tuh di belakang. Beda, memang ada beberapa orang yang kayak, Mbak, kan seharusnya saya lebih dulu datang. Kenapa saya didahulukan? Kenapa tidak bisa seperti itu dong, Mbak? Nah, kita harus dari kita pribadi sendiri, calon penerima jasa, agar dimanapun kita berada, kita mendapatkan pelayanan dan hak kita sebagaimana mestinya. Nah, kalau misalkan pertanyaan kedua, kok kenapa kalau misalkan kayak tempat-tempat yang penerbangan pesawat dan sebagainya macamnya itu lebih tertata rapi? Karena strukturnya jelas, ada penanggung jawabnya tersendiri, ada tempat-tempat yang menampung, karena kan jika kita telah kan orang-orang yang menggunakan pesawat, orang-orang yang menggunakan pesawat itu cukup orang yang mempunyai kepentingan yang cukup penting atau mempunyai background atau pekerjaan yang cukup elit, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di mana tentunya mereka sudah mengetahui hak-hak apa saja yang harusnya mereka dapatkan, dan tentunya mereka tahu bagaimana cara berperilaku sebagaimana mestinya. Begitu juga orang yang bertugas sebagai pelayan di tempat tersebut, seperti itu. Jadi adanya perbedaan strukturisasi, adanya perbedaan latar belakang orang yang datang ke suatu tempat itu sendiri dengan orang yang melakukan pelayanan di tempat itu sendiri, ya tentunya sangat berbeda. Tapi coba deh dari kita sendiri mulai malam ini, jangan takut dimanapun berada, kita menggunakan hak kita sebagaimana mestinya. Jikalau kita mendapatkan pelayanan yang tidak baik, terlebih lagi itu memang menjadi hak kita, seperti itu kurang lebihnya. Ya, terima kasih atas tadi pertanyaannya dan juga langsung dijawab oleh Saudari Frenti. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi juga cerita atau mau sharing apapun itu terkait dengan kita masih punya waktu. Kira-kira teman-teman dari banyak ya, beraneka ragam yang hadir. Dari entrepreneur mungkin, di sini saya lihat ada entrepreneur nih. Ya mungkin kita bisa berbagi juga sudut pandangnya tentang terkait pelayanan Prima ini, karena memang sebagai seorang entrepreneur tentu ini sangat amat penting, apalagi untuk melanjutkan
usaha agar ya konsumen itu juga jadi betah, konsumen itu jadi repeat order segala macam kan tentunya Valentino sangat tergantung sekali. Apa mungkin ada pertanyaan atau cerita juga? Kira-kira teman-teman semua? Kak, izin bertanya. Iya, dari siapa boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya nama saya Dina Yustika Lubis dari Universitas Medan Area. Izin bertanya, mengapa seller-seller nih yang ada di sosial media terutama, kenapa masih ada yang bandel? Kayak misalnya dia menjual sebuah produk kayak misalnya nih brand baju. Nah, kita tuh mau beli kan sebagai konsumen, kita kan ngelihat brand-brand atau barang yang dia jual itu bagus. Nah, kita mau beli nih, ternyata dia fake atau dia nipu. Nah, menurut kakak tuh gimana sih cara mengatasinya atau tips-tips yang bisa dibagikan untuk bisa mengetahui yang mana yang benar, yang mana dia yang fake gitu. Oke, bisa langsung menjawab? Oke, ya terima kasih Pak siapa tadi namanya? Kak Lubis ya. Terima kasih Kak Lubis atas pertanyaannya. Saya confirm ulang ya atas pertanyaannya tadi bagaimana di era sekarang ini kok masih ada sih reseller nakal yang melakukan penipuan sehingga kok masih ada aja gitu. Kok masih ada aja korbannya, kok masih ada aja korbannya. Nah, jadi gimana sih tips dan triknya supaya kita di era serba digital ini memang sulit ya. Ketika ada plusnya pasti juga ada minusnya. Di zaman serba era digital ini dari struk transaksi segala macam pun itu bisa dimanipulasi. Data pun bisa dimanipulasi, bisa bocor dan segala macamnya. Nah, jadi kalau untuk case ini, kalau untuk case-case seperti bagaimana menghindari penipuan reseller yang nakal ini, sebenarnya sudah ada beberapa tips dan trik yang mungkin juga teman-teman lainnya mungkin lihat di sosial media seperti TikTok dan lainnya seperti bocoran-bocoran. Gimana sih agar terhindar dari reseller nakal sehingga kita tidak menjadi korban dari reseller tersebut. Jadi sepertinya saya mengambil contoh case di Instagram. Di Instagram itu kan zaman sekarang bukan hal yang sulit mendapat followers banyak. Jadi patokan atau parameter ketika kita ingin membeli suatu produk, lihat buka profilnya, buka profil Instagramnya, kemudian kita lihat, wah banyak nih followersnya, bisa nih untuk saya langsung order segala macam dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Karena followers banyak di zaman sekarang ini sudah lumrah ya kita mengetahui ada jual beli followers, dan jadi itu tidak bisa jadi satu-satunya patokan yang kita jadikan acuan untuk memutuskan membeli produk tersebut. Karena di Instagram itu, di profil Instagram itu bisa di option yang titik 3 itu, di titik 3 itu, jikalau misalkan akun tersebut menawarkan suatu produk, bisa kita cek di akun titik 3 itu, kita cek sudah berapa kali sih akun itu ganti nama, apakah ganti namanya itu pun konsisten dengan relevan dengan produk yang ia tawarkan, misalnya baby store, kemudian di sana kan nanti akan tertera tuh ganti nama berapa kali, terteranya baby store, misalnya ganti lagi handphone pintar, handphone murah, ganti lagi sepeda murah. Nah, jika hal itu saja sudah kita dapat cium, hal itu saja sudah kita dapat tangkap informasinya, dapat dipastikan itu penipuan. Kemudian langkah selanjutnya lagi yang berikutnya adalah kita lihat tag, kita pilih profile Instagramnya dia, terus kita pilih option yang menandai akun tersebut, apakah ada atau tidak. Jika tidak ada atau minim sekali angkanya, sudah dapat dipastikan itu akun fake. Nah, yang kemudian kedua testimoni. Testimoni kan hanya berupa screenshot ya. Screenshot seperti itu saja. Screenshot yang sering ditaruh di highlight, yang taruh di highlight itu kayak misalnya
yang itu saja kan kita bisa, apalagi sekarang handphone canggih loh Kak. Handphone kita tuh sudah menggunakan handphone pintar semua, di mana bisa mendetek gambar. Nah, jadi boleh kalau misalkan kayaknya nih nggak benar nih akun bodong nih gitu. Kita ambil salah satu contoh gambarnya, kemudian kita cari di search pencarian Google yang menyediakan gambar. Jika akun tersebut menyomot gambar dari akun-akun yang lainnya, itu nanti kita bisa temukan gambar dia, oh nyomot gambar ini toh, oh nyomot dari produk ini. Nah kemudian selain itu apa? Kita memilih belanja di tempat e-commerce atau marketplace terpercaya. Contohnya kayak misalnya emang pernah saya temuin di Twitter ya, Aku Laku, padahal Aku Laku itu kan cukup marketplace yang cukup terpercaya ketika orang ingin melakukan transaksi di sana, tapi ternyata masih aja ada yang lolos. Nah, di situ ya kembali lagi kita selain informasi yang disebutkan yang bisa kita gali, yaitu kita bisa lihat history reviewnya. Jika reviewnya sedikit dan reviewnya juga cuma itu aja, gambar yang nggak jelas, ya lebih baik cari deh produk next referensi yang lebih meyakinkan seperti itu kurang lebihnya ya. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi, terima kasih dan langsung tadi dijawab. Untuk pertanyaan ketiga tadi ada request dari temannya Edlin ya. Boleh langsung saja. Ada? Assalamualaikum. Oh, ada ya. Fikri. Ya, suaranya mungkin atau koneksi jaringannya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fikri Rivaldi dari Poltek Persona. Jadi saya mau tanya nih, gimana kalau misalkan kita yang punya usaha untuk di bidang digital gitu. Misalkan kita kayak yang punya tim desain, kemudian kita jual-jual logo dan desain juga di sana, tapi kita jualnya juga sistemnya online gitu kan, kita nggak ada bentuknya karena bentuknya digital gitu. Jadi sebenarnya sikapnya gimana sih yang benar gitu sesuai dengan pelayanan yang prima itu. Mungkin itu aja. Ya, baik. Pertanyaan ketiga dari saudara Fikri. Mengingat sekarang juga sudah banyak sekali kayak usaha tadi pembuatan logo atau pembuatan sejenisnya lah seperti itu di Instagram gitu kali kita temuin. Pertanyaan adalah bagaimana kita sebagai seorang trainer yang bergerak di bidang tersebut untuk melakukan pelayanan prima, kurang lebihnya seperti itu. Langsung dijawab. Ya. Langsung. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, tadi saya ulang pertanyaannya bagaimana melakukan atau penerapan pelayanan prima saat kita menyediakan produk yang belum ada bentukannya. Jadi di era sekarang kan era 4.0 ya, bahkan udah kayak 5.0 menuju 5.0. Jadi itu artinya di mana era serba digital sekarang ini bukan sesuatu hal yang sangat tidak mungkin, bukan lagi seperti kita ketahui orang berdagang itu sudah tidak penting lagi, tidak menjadi satu keharusan lagi mempunyai fisik toko offline-nya. Nah, begitu juga tadi mungkin yang dibahas dengan Mas Fikrinya, gimana sih saya jual logo bentuk digital, belum ada bentuk fisiknya dan bagaimana layaknya orang berjualan yang seperti pada umumnya, tapi gimana sih gitu. Nah, di sini kita
ya bukan satu hal yang nggak mungkin kita melakukan pelayanan prima. Kita cukup melakukan hal-hal yang ketika ada calon konsumen kita mengunjungi profil dari apa yang kita tawarkan, kita cukup mengetahui ya, kayak misalnya ya tentunya kita menjelaskan, ya Kak, butuhnya desain seperti apa nih? Keperluannya desain untuk kantor kah? Apa untuk community kah? Apakah untuk konsumsi pribadi, misalnya membuat desain couple terhadap pasangannya seperti itu? Ya jadi jangan sebagai penyedia desain digital yang berbentuk masih digital, belum ada bentuk fisiknya, tidak menjadi suatu alasan yang bisa dikatakan kita untuk menjadi pesimis ketika menawarkan produk tersebut. Ya lakukan saja sebagaimana mestinya, karena kan kita tahu, oh ketika kita sudah membranding, sudah memuat profile di sosial media yang menunjukkan apa sih yang kita jual, apa sih yang kita tawarkan. Jadi secara logikanya ketika ada seseorang yang mengunjungi profile kita, itu artinya dia sudah membutuhkan. Ya langsung saja kita dengan optimis menanyakan, oh Kak, logo seperti apa inginnya? Oh yang simple atau yang detail seperti apa? Kita menyediakan seperti ini Kak. Oh iya Kak, jadi untuk desain yang agak detail itu estimasi jadi logonya dalam durasi waktu sekian waktu jam ya Kak, atau sekian hari ya Kak, seperti itu. Dan ya kita karena kita menguasai produk kita, ya yakin aja atas apa yang kita tawarkan, karena seyogyanya ketika orang mengunjungi profil kita, ya dia sudah mengetahui apa yang dia butuhkan. Jadi dan juga ada hal lainnya, kalau misalkan itu bergerak di bidang logo dan itu masih berbentuk digital, buatlah di mana contoh sebanyak mungkin. Jadi ketika ada calon konsumen datang, itu kita bisa menyediakan penawaran. Seperti ini loh Kak yang pernah kita buat, yang seperti ini juga kita pernah buat Kak. Nah seperti itu. Atau bisa juga dengan membranding suatu produk kita itu dengan cara men-tag orang-orang yang terkenal. Jadi buatkan karya orang-orang yang terkenal itu seperti influencer atau selebgram. Mungkin zaman sekarang kan caranya udah banyak ya, kayak di TikTok kita temuin para pelukis pasir atau apa, dia membuat para karakter orang-orang yang sudah terkenal, yang sudah mempunyai nama. Nah secara tidak langsung nanti akan dinotif tuh sama si orang tersebut. Nah itu juga dapat membantu kita membranding atas apa produk yang kita tawarkan. Jadi jangan ragu, baik dalam hal apapun itu produknya, apapun itu bentuknya. Apalagi sekarang yang kemarin viral-viral, gambar anak SD, gambar ayam, gambar itu tidak menutup kemungkinan ada loh peminatnya. Jadi ketika kita tahu apa yang menjadi kebutuhan konsumen kita dan mengetahui betul apa yang kita tawarkan kepada konsumen kita, informasi yang jelas, pelayanan yang jelas, tentunya dengan sikap dan perilaku yang jelas yang kita berikan kepada konsumen kita. Jadi jangan khawatir, insya Allah apapun itu produknya dan dimanapun kita tawarkan, ya pasti ada aja closing gitu. Iya, kurang lebih itu jawaban dari pertanyaan ketiga dari Saudara Fikri. Masih ada waktu. Mungkin satu pertanyaan lagi ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nanti kita sudah bagikan juga link untuk absen yang sudah menghadiri seminar bis ini. Nanti kita juga akan memberikan sertifikat digital bagi teman-teman yang hadir dan tadi sudah isi absen. Nanti akan segera dikirimkan untuk sertifikat digitalnya, yang mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman ya sekedar untuk menambah pengalaman, untuk menandakan kalau teman-teman sudah menghadiri seminar ini, yang bisa juga menambah wawasan, menambah relasi juga. Ya banyak nih ilmunya juga yang tadi disampaikan. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin satu lagi kita bertanya Kak. Ya, Edlin ya. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Adli Sky dari Politeknik Pelayaran Sorong. Saya ingin bertanya nih, apa sih tips bagi kita yang mau memulai usaha, tetapi usaha tersebut sebenarnya udah mainstream, agar tidak kalah saing dengan penjual lain yang menawarkan hal yang serupa. Contohnya kalau kita ingin menjual martabak. Nah, ini martabak kan udah banyak tuh. Di hampir semua tempat itu pasti udah ada yang jual martabak. Dan kalau saya lihat itu mereka mensiasatinya dengan cara membuat varian lain, contohnya martabak rasa Nutella, mungkin rasa Oreo. Tetapi kadang karena modifikasi tersebut, mereka lupa apa yang penting dari martabak itu, mungkin dari adonan yang sebenarnya yang penting itu di adonannya itu. Tapi karena modifikasi itu mereka lebih fokus ke toppingnya itu, Kak. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana sih kalau kita mau mulai usaha yang mainstream, tetapi tetap mempertahankan hal yang penting dari produk tersebut. Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab oleh Saudara Fenty. Oke, terima kasih Kakak Edlin atas pertanyaannya, luar biasa ya. Mungkin tadi sedikitnya sudah saya berikan ulasan atau paparan pada saat memaparkan materi tadi. Ya kembali lagi ya, tidak bisa semerta-merta kita menggunakan setiap rezeki orang itu berbeda-beda meskipun usahanya yang sama. Tapi di dalam pepatah itu sendiri kita memang ada upaya yang harus kita upayakan agar kita menjadi lebih unggul daripada kompetitor kita. Contohnya kayak misalnya tadi martabak. Ya memang benar, banyak sekali orang martabak makin banyak aja aneh-aneh rasanya. Ya Oreo lah, ya ketan, ya kismis lah, segala macam dicampur-campur, bahkan kita bingung sebenarnya apa sih. Nah, mereka hanya fokus kepada inovasi itu sendiri yang mereka lakukan. Mereka melupakan hal penting, bahkan hal yang sakral yang mereka seharusnya tidak boleh lupakan seperti itu. Ya mungkin salah satu kiatnya adalah kita harus berani beda daripada yang lain. Bedanya karena kita di sini membahas mengenai service excellent, ya kita bisa melakukan upaya dari service excellent itu sendiri. Misalnya kalau martabak, oke, boleh martabak yang lain menyediakan berbagai varian. Cuman kan namanya pelanggan itu, siapa sih yang nggak senang pelanggan diperlakukan secara khusus gitu kan. Jadi apa salahnya ketika, wah gila nih saing aku banyak banget nih variannya, sedangkan aku konsisten menjaga cita rasa original martabak itu sendiri, tapi gimana ya caranya biar aku nggak kalah. Ya bisa dengan cara misalnya ketika ada customer kita yang mengorder martabak, kita kasih notice. Jadi ketika kita notice kayak seperti contohnya, martabak ini manis tapi lebih manis kamu gitu. Karena pasti ada rasa di mana ketika konsumennya apaan sih, mungkin kayak pertama kering banget, cuman lama-lama ketika kita melakukan itu secara berulang, orang mengerti apa sih tujuan kita memberi notice itu, yaitu memberikan salah satu pelayanan prima, salah satu bentuk yang menjadi pembeda daripada yang lainnya. Ya kan kita nggak tahu ya di mana ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu, anak-anak milenial zaman sekarang tuh penting banget rasa kayak dikit-dikit mental illness gitu. Jadi ketika siapa tahu dia lagi order martabak, malah ketika dia merasa bad mood atau apa, ketika dia dapat notice yang agak kering tapi cukup menghibur hati itu sendiri, kayak wah ternyata masih ada yang perhatian sama aku, abang-abang martabaknya gitu. Jadi aku merasa kuat menghadapi apapun rintangan yang ada di muka bumi ini. Kan bisa jadi seperti itu. Dan banyak, apalagi kayak semacam abang Gojek aja, alangkah banyaknya abang Gojek driver. Tapi ketika semangat ya Kak menjalani hari-harinya, nah itu bagian dari service excellent. Mungkin remeh-temeh sih, cuman kan siapa yang kepikiran sih bakal ngelakuin itu dari sekian banyak driver, dari sekian banyak tukang martabak, siapa yang kepikiran. Nah mungkin salah satu lainnya adalah inovasi itu kan nggak harus rasa. Nah inovasi itu juga bisa dari pelayanan, kayak ketika melakukan order via GoPay dapat cashback. Sekarang kan seperti itu. Jadi selain itu kita menanamkan kayak orang Indonesia itu
apa ya, gampang banget ke distract dengan promo, gampang banget ke distract dengan cashback. Padahal yang sebenarnya ya itu bagian dari, ya kita tahu meskipun kadang dia tahu itu bagian dari teknik marketing sendiri, tapi kan tetap aja, wah ada cashback nih, sayang banget nggak dilewatin. Padahal cuman kayak beda 5.000 atau ayo nih Kak berlaku buy one get one hanya hari ini saja. Ya hari ini dia full, ternyata besoknya diperpanjang lagi dan kemudian bilang lagi hanya hari ini saja. Begitu seterusnya sampai dengan produknya habis sampai seperti itu gitu. Seperti itu ya Kakak Edlin ya, inovasi yang dapat dilakukan. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Ya, kembali kasih. Oke, total tadi sudah pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua dan juga sudah dijawab oleh saudari Frenti. Saya rasa waktunya juga sudah hampir 1 jam lebih ya, kita mulai tadi awal dari jam 7 lewat, sekarang sudah jam 20.21. Intinya kesimpulan pun juga tadi sudah diberikan oleh dari saudari Frenti. Intinya memang service excellence atau pelayanan prima ini sangat penting bagi seorang entrepreneur karena itu juga sangat menentukan apakah pelanggan itu bisa menjadi pelanggan yang loyal, pelanggan yang setia, atau dia bisa menjadi repeat order. Itu pun juga tergantung dari bagaimana kita melakukan pelayanan prima bagi pelanggan itu sendiri. Ya, dan terakhir ada kita foto bersama kali ya, nanti untuk dokumentasi. Mungkin teman-teman yang hadir bisa untuk menyalakan kamera on cam untuk ada dokumentasi dari kita selaku penyelenggara. Dan untuk teman-teman yang belum ngisi absen, kita sediakan form untuk isi absennya di mana nih? Ada di room chat. Ada di room chat ya. Untuk yang link untuk yang absen yang hadir sekarang. Nanti akan kita berikan digital sertifikat. Ya, oke. Ada yang sudah on cam beberapa. Kita coba dokumentasi ya. Untuk Arif. Nanti sudah dipastikan nyala dulu tuh. Itu Kanza mau kemana kan? Oh, belum nyalain gitu ya. Masih unmute kan. Ya. Arif udah siap. Arif udah siap untuk dokumentasi. Oh iya, tadi ada. Oh iya, tadi ada yang belum bisa on karena di jalan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut pose kali ya. Untuk Arif. Untuk Arif udah standby untuk dokumentasi. Iya, saya hitung sampai 3, teman-teman bisa berpose. 1, 2, 3. Kayak bebas, freestyle. 1, 2, Ya, terserah dah. 3. Udah ya, Arif. Udah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat ilmu yang tadi disampaikan. Semoga juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan tadi juga mungkin ada yang masih ingin bertanya bisa dilanjutkan ya oleh Japri. Jadi kontak person yang tertera. Dan untuk teman-teman semua yang pokoknya sudah hadir menyampaikan waktunya, saya sangat-sangat terima kasih. Ya kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku penyelenggara dan dari pembicara juga. Iya, terima kasih sudah menyaksikan webinar ini. Ya, nanti untuk yang hadir kita akan bagikan sertifikat digitalnya yang mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman dan ilmunya juga bisa mungkin terpakai juga ke depannya bagi yang ingin terjun ke entrepreneur
terkait tentang pelayanan prima atau service excellence ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya moderator, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.